Oke, mobil saya ini adalah mobil Sienta tahun 2017 dan evaporator itu ada di dalam dashboard. Posisinya kemarin tukang AC bilang kalau evaporator untuk mobil tahun-tahun keluaran baru itu pasti letaknya berada di dalam dashboard, dan dashboard ini harus dibongkar semua sampai ke dalam karena evaporator itu posisinya paling ujung, paling belakang. Jadi mau tidak mau dashboard ini harus dibongkar semua. Ciri-ciri kemarin yang saya alami itu kita hidupkan AC-nya. Nah, pada waktu itu ada bau yang keluar dari lubang angin AC ini, bau freon, dan tidak ada dinginnya sama sekali. Dan mobil itu kondisinya tidak ada berat. Maksudnya biasanya kalau kita hidupkan AC itu ada seperti kompresor yang hidup menyala, atau RPM kita itu naik turun ya kalau misalnya AC-nya dihidupkan. Nah, pada waktu kemarin ketika AC-nya dinyalakan itu tidak ada naik turun RPM-nya, mesinnya rata saja dan AC-nya sama sekali tidak dingin. Ternyata kompresor dan kipas dari radiator itu tidak menyala sama sekali. Angin saja yang keluar dan freonnya habis sama sekali. Untuk mengecek isi freon yang ada di kendaraan kita apakah masih ada, itu mudah sekali. Di bagian ada dekat kompresor itu biasanya ada lubang angin pengisian itu. Nah, itu kita bisa tekan ujungnya di dalamnya itu. Kalau dia keluar freonnya itu berarti freonnya masih ada. Dan freon itu jarang yang namanya habis, biasanya paling berkurang. Kalaupun freon habis pasti ada kebocoran. Kemarin kita cek kebocoran di dalam itu tidak ada, semuanya kering dan ternyata kebocorannya ada di evaporator. Ini lubangnya sudah ini lubang galau itu. Wow, parah. Posisi evapnya Sienta itu dia berada di antara besi ini dan dinding kap depan ya, dinding mesin. Nah, ini harus dibuka semua, ini kondisinya setelah dashboardnya terbuka. Nah, ini mungkin evaporator kemarin itu udah lama ya bocor, dia sedikit demi sedikit dan mungkin lama-kelamaan karena dia korosi. Jadi akhirnya kemarin bocornya mungkin hampir keseluruhan. Kita banyak sekali kemarin kita lihat bocornya. Nah, evaporator sendiri katanya ini kalau kita rajin perawatannya sebenarnya usianya bisa lama. Yang dihindari dari evaporator itu adalah kotoran dan debu. Kalau kotoran dan debunya itu menumpuk dan tidak dibersihkan, dia mengakibatkan evaporatornya korosi. Jadi itulah mengakibatkan dia bocor. Nah, untuk evaporator ini lumayan loh. Evaporator dan biaya servisnya itu kemarin kita kena 1.650.000. Itu sudah minta di korting. Lumayan menurut saya harganya. Kalau kita cuma ganti seal di kompresor itu nggak terlalu mahal. Menurut saya biaya yang paling mahal itu kalau kompresornya rusak dan juga ini evaporatornya yang rusak. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.